Halo guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi di pembahasan kita bukan les ya, video matematika yang sangat ekstrim max 19 di COVID-19. COVID-19 guys, ini ya parah. Era 19 ini kita harus lebih beradaptasi secara virtual guys, alias online. Iya, online maksudnya. Oke guys, kita sudah membahas ini kemarin guys. Kemarin video sebelumnya ya guys ya. Sekarang kita mulai membiasakan guys. Kali ini kita mulai membiasakan pada koordinat yang baru ini, yaitu koordinat Euler. Jadi kita tinggalkan dulu beberapa saat guys tentang koordinat kartesiusnya. Kali ini Nah kali ini Mamang mau jadi ternyata, kali ini Mamang mau membahas tentang kuadran guys. Jadi mau membahas tentang konsep kuadran ini nih. Jadi ya kita hilangkan dulu XY-nya. Jadi nggak ada XY lagi ya guys ya. Kita lebih banyak menggunakan, mungkin nanti akan lebih banyak menggunakan koordinat Euler gitu guys. Euler. Nah, kita pandang kembali guys. Ini kan bentuk dasar dari bidang kartesius ya, bidang kartesius gitu. Nah, bentuk dasarnya seperti ini kan. Nah, titik di bidang kartesius itu kan ada empat kemungkinan kan. Bisa di sini, bisa ini ada empat slot ya, bukan 4 slot sih, ada 4 area. Kita terbagi dari 4 area kalau bidang kartesius ini. Katakanlah ini area 1 ya, ini area 2, ini area 3 guys, ini area 4. Nah, bahasa kerennya itu adalah kuadran. Kuadran. Nah, itu ya, kuadran, bukan hadran bukan ya. Nah, kalau hadran tuh tangga Mamang. Oke, jadi itu ada seperti ini. Nah, kemudian titik itu ada 4 ini kan guys ya. Jadi titik koordinat itu bisa di sini letaknya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Nah, ternyata ini konsep seperti ini akhirnya membuat konsep sudut yang kita kenal selama ini guys. Biasanya kan yang namanya sudut ya begini-begini ya, paling banter tuh sudut itu kan begini ya. Sudut ya paling banter begini misalnya ya, ini masih sudut lah namanya kan. Tapi kan yang kita kenal intinya tuh kan kalau ini sudut yang ini kan biasanya yang kita namakan sudut kan, bukan yang besar ini kan. Ini bukan sudut kan. Biasanya yang sudut itu pasti bagian yang kecil ini guys. Nah, biasanya kan begitu. Cuman sekarang kita ternyata bisa mengembangkan guys konsep sudut itu di sini. Ternyata ya, kalau misalnya titik. Jadi kalau kita lihat titik ya, pokoknya kan tolak ukurnya adalah ini ya. Kemarin itu. Jadi kalau koordinat polar misalnya di sini ada titik, itu berarti di sini panjangnya berapa? Katakanlah R. Sudut dari sini ke sini berapa gitu ya. Nah, selalu dimulai dari sini lalu memutar berlawanan arah jarum jam. Betul ya? Berlawanan arah ya. Kalau jarum jam kan begini ya, berarti berlawanan arah, counter clockwise istilah kerennya tuh guys, counter clockwise GG. Mamang nih kurang bisa juga guys bahasa Inggris ya, kampret ya. Oh, maaf. Nggak boleh toxic. Oke, ini counter clockwise, counter clockwise. Duh guys, Mamang nih parah nih bahasa Inggrisnya. Oke guys, jadi begitu guys. Nah, kemudian mari kita lihat guys. Ternyata ini kan sudut ini ya guys ya. Nah, misalnya ada titik di sini guys. Nah, itu maka ini berapa guys koordinatnya di sini? Nah, berarti di sini adalah 0 guys. Ternyata kan nggak ada sudut di sini, maka sudutnya di sini dianggap 0 derajat guys. Jadi 0 derajat itu adalah letak di mana titik-titik di mana titik koordinat itu berimpit
dengan atau terletak di sumbu X, guys. Nah, ini kan tidak ada sudut di sini kan, tidak ada sudut terbentuk sudut ini. Akhirnya di sini 0 derajat, guys. Jadi sudut 0 derajat. Ini seperti ini sudut 0 derajat. Oke, kemudian ada kuadran-kuadran gitu ya. Kemudian kita lihat, guys. Ternyata, guys, kita bisa lihat di sini. Ini kan kalau kita lihat kemarin, kalau ke sini kan sumbu X ini kan positif ya. Kalau ke sini positif, ini kan positif ya. Ini adalah daerah yang positif, kemudian yang kemarin ke sini kan negatif ya. Di sini kan negatif gitu. Kemudian di sini kan positif kalau Y. Kalau di sini kan negatif gitu. Nah, padahal kemarin kita bahas sudah ya. Kalau ini dikembalikan ke XY, maka kalau titiknya di sini, nah ini kalau titiknya di kuadran 1 ya, ini sudut theta ini katakanlah ini theta 1 ya. Nah, kalau di kuadran 1 itu berarti katakanlah ini adalah R cos theta, R sin theta. Kalau R itu nggak pernah negatif, jadi R nggak pernah negatif. Tapi yang jadi masalah adalah yang jadi ini guys, yang ini bisa positif bisa negatif gitu, karena tergantung dari ini. Nah, jadi di sini kan X-nya positif, Y-nya positif. Di sini X, kalau di kuadran 1 itu X lebih dari 0, ini Y lebih dari 0, gitu kan. Jadi ini kalau kuadran 1 gitu. X-nya positif, Y-nya positif. Nah, padahal X itu sendiri adalah R cos theta, berarti positif. R sin theta ini positif. Nah, gitu guys. Akibatnya berarti ya, karena ini X positif ya, Y positif. Jadi cos theta berarti cos theta di sini. Kalau theta-nya di sini, maka cos theta-nya kita bisa ini. Padahal ini theta yang berada di 1 ini, mari kita perhatikan guys, kalau di kuadran 1 itu theta-nya berada di antara 0 sampai 90 guys, paling banter 90 gitu. Nah, ini 0 90. Oke. Itu kuadran 1 guys. Nah, jadi akibatnya guys, kalau di kuadran 1 ya, ini kita bicara kuadran 1 dulu guys, saya hapus dulu. Jadi ini kuadran 1, maka sin theta berdasarkan ini sama dengan X per R kan. Nah, ini positif, yang ini positif, maka X per R ini positif guys. Artinya sin theta, kalau untuk theta 0 sampai 90, 0 sampai 90 nilai tetanya, sin theta karena dia X per R maka dia nilainya positif. Cos theta nilainya Y per R ya. Kebalik cuy. Ini Y per R, ini X per R. Ini juga positif karena dia positif sama positif. Nah, itu kalau di kuadran 1. Sekarang kita lanjut ke kuadran 2 guys. Kuadran 2 ya. Nah, sekarang kuadran 2 di sini guys. Kalau kuadran 2. Nah, ini sudutnya pasti semakin lebar ya, sudutnya. Ke sini saja sudah 90. Ke sini saja sudah 90. Ini 90. Padahal sudut tetanya ke sini guys. Nah, sudut tetanya ke sini. Misalnya titiknya di sini ya, kuadran 2 ya. Gini, aduh. Gimana guys ini? Sorry guys. Mamang gitu dulu ya. Ini guys. Nah, di sini X-nya sudah ke sini guys. Padahal di sini kan negatif ya. Kalau di sebelah kiri 0 ini X-nya negatif kan kemarin. Jadi di sini X-nya kurang dari 0, Y-nya masih lebih dari 0. Betul ya? Y-nya lebih dari 0 kan karena ke atas. X-nya sini. Dia pasti di kuadran 2. Di sini tetanya guys, theta yang dari sini ke sini, ini kan theta ya. Nah, ini theta ya. Ini guys, dia berada di
kalau kuadran 2 tuh lebih dari ini guys. Jadi tetanya ini paling banter ya 90, katakanlah sampai 180 gitu guys. Benar nggak? Benar nggak? Gitu nggak? Theta 90 itu kuadran 3 10 ya, 10 ya masih sih. Nah, gitu guys. Jadi kalau di kuadran 2 berarti kalau kayak tadi berarti R cos theta-nya ini negatif, R sin theta ini positif guys. Nah, begitu. Akibatnya sin theta berarti ini positif, cos theta-nya negatif guys. Cos theta-nya negatif ternyata. Untuk theta-nya itu berarti di antara theta-nya lebih dari 90 sampai 180. Benar nggak? Sampai 180 nggak? Itu. Harusnya sampai 180 ya. Karena dia sampai ke sini masih positif. Ya. Jadi sampai 180 itu. Nah, jadi paling banter maksimal dia 180. Dia kalau tetanya antara ini guys, lebih dari ini. Misalnya tetanya 120, berarti cos 120 pasti negatif. Cos 130 negatif, 140 negatif juga. Tapi sin 140 masih positif guys. Nah, itu ya. Masih positif. Ini kuadran 2 ya, kuadran 2. Sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau kuadran 3? Dengan cara yang sama guys, dengan cara yang sama kita peroleh untuk kuadran 3. Ini sinnya negatif, cosnya negatif. Ini berada di 180 derajat. Tetanya berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ke sini. Nah, ini kan negatif-negatif ya, karena negatif. Kalau kuadran 3 kan di sini. Ininya negatif, ininya negatif. Selanjutnya, kalau kuadran 4 berarti ini dengan cara yang sama kayak tadi, maka kita dapatkan berarti sini sin tetanya negatif, cos tetanya positif. Nah, begitu guys. Nah, itu guys, ini namanya konsep kuadran ya guys ya. Semoga ini bisa membantu. Ini kalau ini ya, bentar ya. Dari 270 berarti ya. 270 theta 360. Sekarang kita bebaskan, Mamang mau rangkum saja ini ya, mau bikin kesimpulan ini. Nah, ini adalah ini nggak boleh 360 nggak kena. Iya ya. Karena 360 itu kembali ke 0 guys. 360 ke 0. Oh, ada yang salah. Ada yang salah nih kayaknya nih. Karena ada yang 0 nih. Kalau dia sampai 90 itu 0, berarti boleh 0, ada yang 0 nih. 10 kalau nggak salah ini ya. Ini boleh 0 guys. Sinnya 1. Nah, ini. Jadi boleh dia boleh 0 di sini guys. Kemudian di sini 90 sampai 180 itu yang boleh 0 adalah ini guys. Berarti yang harusnya boleh 0. Nah, boleh 0 ini guys. Nah, kira-kira begitu guys. Berarti ini 0-nya mulai sini. Ya. Nah, gitu aja guys. Nah, kira-kira seperti ini guys pembahasan kita terkait kuadran. Mudah-mudahan ini membantu. Thank you for watching.